Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Dias Tunauday dan salam kebajikan. Kuliah kali ini pelajari tentang konsep dasar Pancasila, hakikat Pancasila, maupun apa sih gunanya Pancasila dalam hidup berbangsa maupun bernegara. Yang ingin saya tanyakan tentang apa itu sebenarnya konsep Pancasila. Ada? Mungkin saya, Pak. Silakan. Yaitu Soekarno pernah menyampaikan dalam pidatonya tentang ide serta gagasannya terkait dasar negara, yaitu yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan, bahwa bangsa ini adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar persamaan nasib, namun persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno. Karena bila demikian, setiap suku dan etnis beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidaklah boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian ini juga lah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaan pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi dan melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan kesejahteraan. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela, yang akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil, dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa selalu mengamalkan ajaran agama dan penyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. Saya kira itu saya, Pak. Pandangan dari Saudara Iqbal, seperti yang dikatakan bahwa Panca adalah 5, sila adalah asas. Yang dimana yang pertama, kata Bung Karno adalah belief of God, kedua humanity, ketiga adalah demokrasi, dan keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai 5 di Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang konsep, nah apakah ada yang bisa jelaskan kepada saya bahwa apa sebenarnya hakikat dari Pancasila itu? Saya lagi bisa, Kak. Silakan. Menurut saya, Pancasila itu sebagai dasar negara, yang mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 sila. Sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang bersifat abstrak, yaitu dalam pemikiran manusia sejak dulu, pribadi, bersangkutan dengan kehidupan pribadi dan konkret. Realisasi dalam kehidupan sehari-hari, umum, universal, mutlak, tetap, dan tidak berubah-ubah terlepas dari situasi, tempat, dan waktu. Saya kembalikan. Saya ingin menambahkan sedikit. Bahwasanya Pancasila diibaratkan sebagai pondasi. Jadi semakin kuat pondasi tersebut, maka akan semakin kokoh suatu negara. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Karena di dalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Saya kembalikan. Oke. Nah, dari konsep maupun hakikat, teman-teman sudah mengerti tentang konsep maupun hakikat dari Pancasila. Namun, begitu rusaknya kita ketika cuma mengetahui tentang teori dari Pancasila, namun kita tidak tahu sebenarnya guna Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti apa. Nah, kembali lagi saya bertanya, ada yang bisa jelaskan saya tentang apa sebenarnya gunanya Pancasila ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Jika butir-butir sila dalam Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada banyak hal yang dilanggar, terutama mengenai kelima sila tersebut. Seperti misalnya hal yang terjadi pada kasus xenofobia atau ketakutan terhadap orang Cina. Atau
apapun itu yang berkaitan dengan etnis Tionghoa, yang bermula dari rezim Orde Baru. Banyak dari etnis Tionghoa ini tidak dapat masuk menjadi TNI, menjadi PNS, bahkan sekolah negeri. Sehingga membagi rakyat Indonesia menjadi pribumi dan keturunan, yakni pemisahan etnis lain dengan rakyat asli Indonesia seperti kejadian pada tahun 1998, adanya penjarahan dan pemerkosaan di mana-mana terutama pada etnis Tionghoa. Mungkin itu hanya Pak. Hanya itu Pak. Saya kembali. Saya Pak mau menambahkan sedikit Pak. Oke, silakan Iqbal. Sejarah xenofobi Indonesia sebenarnya sudah ada jauh dari sebelum rezim Soeharto, yakni dari era kolonial Belanda. Sejak awal masuk ke Indonesia pada awal abad ke-16, Belanda menjadikan etnis Tionghoa sebagai kelas sisa masyarakat yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari orang pribumi. Ketika Belanda pertama menjajah Indonesia, mereka tidak bisa mempercayai orang pribumi sebagai mitra. Oleh karena itu, Belanda menjadikan para pedagang dan pekerja Tiongkok sebagai mitra dagang sekaligus pemungut pajak di Hindia Belanda. Selain itu, Belanda juga memperlakukan sejumlah kebijakan yang menjadikan orang etnis Tionghoa mendapat eksklusivitas di masyarakat. Contohnya adalah Ijen Kestel, yakni aturan yang menciptakan pemukiman etnis Tionghoa, atau pecinaan di beberapa kota besar Hindia Belanda. Perusahaan dan akibat eksklusivitas dan perbedaan kelas masyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin teman-teman sudah paham tentang gimana caranya merealisasikan satu Pancasila itu. Mohon maaf, siapa yang baru masuk ini? Saya Kita Kak, sudah mau selesai. Kita sudah mau selesai ini deh. Kau ini baru masuk. di jalan tadi Kak. Mana? Nggak bisa join Kak. Di jalan Kak, baru sampai rumah ini Kak. Tapi karena saudara dia sini baru masuk, mungkin ada satu pertanyaan untuk saudara. Mengapa Pancasila itu penting? Baik Kak, Itu mungkin. Pancasila itu penting karena Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Kurang lebih begitu Kak. Terima kasih. Ternyata walaupun terlambat, saudara tahu juga mengenai pasal-pasal yang mengikat ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Dan mungkin satu orang nanti cek saja Pak Uceng siapa-siapa yang hadir ya, dan siapa yang terlambat. Dan saya sudahi kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.